Halo semuanya, bersiaplah ya karena bahasan kita kali ini benar-benar terasa seperti film thriller biologi yang bakal bikin kalian melongo. Bayangkan saja bagaimana ceritanya kelangsungan hidup di alam liar itu punya benang merah langsung dengan keputusan bisnis tingkat tinggi di ruang rapat perusahaan raksasa. Nah, ini adalah kisah tentang manipulasi psikologis tingkat dewa dan pelakunya, makhluk yang bahkan tidak bisa kita lihat menggunakan mata telanjang. Gila kan? Oke, mari kita selami ini. Coba pikir deh, apa sih hubungan antara tikus yang seolah-olah ingin bunuh diri dengan CEO berharta triliunan? Pertanyaan ini mungkin terdengar seperti awal dari sebuah tebak-tebakan lucu, tapi saya jamin 100% ini adalah biologi nyata. Bagaimana bisa fenomena aneh tentang seekor tikus yang tiba-tiba jatuh cinta pada kucing punya kaitan erat dengan risiko masif yang diambil para eksekutif saat membangun startup miliaran dolar? Jawaban dari semua kegilaan ini ada pada satu dalang mikroskopis. Bagian pertama, parasit mencengangkan sang dalang mikroskopis. Dalang yang sedang kita bicarakan ini bukanlah serangga biasa atau sekedar kuman sembarangan. Ini adalah sebuah entitas yang beroperasi layaknya seorang hacker jenius. Dia punya misi yang sangat-sangat spesifik dan seolah-olah memang dirancang oleh alam semesta untuk memanipulasi psikologi inangnya demi satu tujuan mutlak. Mari berkenalan dengan Toxoplasma gondii, atau biar gampang kita panggil saja Toxo ya. Parasit mikroskopis ini sebenarnya bisa hidup di hewan berdarah panas manapun, mulai dari burung, sapi, tikus, bahkan kita manusia. Tapi ada satu aturan fundamental dari eksistensi si Toxo ini. Dia cuma bisa berkembang biak dan bertelur di satu tempat saja di seluruh alam semesta, yaitu di dalam usus hewan dari keluarga kucing. Jadi kalau Toxo ini sampai nyasar ke dalam tubuh seekor tikus, dia cuma punya satu misi mutlak. Dia harus dan wajib membuat tikus tersebut dimakan oleh seekor kucing. Tidak ada tawar-menawar. Lanjut ke bagian 2, membajak otak tikus, menerobos amigdala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Toxo menyelesaikan misinya? Jadi, Toxo ini masuk ketika tikus tidak sengaja menelan atau menghirup kotoran kucing. Dari situ, dia tidak cuma berdiam diri di perut. Parasit ini secara harfiah berenang menerobos langsung menuju otak tikus dan membuat sarang di amigdala. Buat kalian yang belum tahu, amigdala itu adalah pusat kendali rasa takut dan kecemasan di otak. Dan proses ini mengilustrasikan dengan sangat brilian bagaimana Toxo melakukan peretasan kimiawi di otak korbannya. Normalnya nih, secara genetik, tikus itu kan takut sekali dengan bau urin kucing. Itu alarm bahaya buat mereka. Otak tikus normal akan langsung memproduksi hormon stres yang menyuruhnya lari sekencang-kencangnya untuk bersembunyi. Tapi, saat tikus itu terinfeksi, Toxo meretas sistem ini. Alih-alih hormon stres, Toxo malah melepaskan lonjakan dopamin, alias hormon kesenangan. Akibatnya, saat si tikus mencium urin kucing, rasa takutnya konslet total dan malah berubah menjadi ketertarikan seksual yang fatal. Tikus ini justru menjadi sangat penasaran, keluar dari sarangnya, mencari-cari si kucing, dan pada dasarnya mengantarkan nyawanya sendiri untuk dimakan. Boom! Misi Toxo selesai. Bagian 3. Lelucon gelap alam, sebuah realitas brutal evolusi. Sekilas ini memang terlihat seperti layanan pesan antar makanan jalur VIP khusus untuk pala kucing ya kan? Kucingnya tinggal duduk manis dan makanannya datang sendiri menyerahkan diri. Tapi jika kita membedahnya dari kacamata biologi evolusioner, alam semesta sebenarnya sedang memainkan plot twist yang jauh lebih gelap dan sadis dari sekedar layanan antar makanan. Supaya kebayang realitas brutalnya, ibaratnya seperti ini. Alam itu sebenarnya tidak mendesain fenomena ini untuk memberi makan kucing. Sama sekali tidak. Si Toxo inilah penumpang VIP-nya, sang dalang utama yang cuma ingin berkembang biak. Lalu, kucing? Kucing itu tidak lebih dari sekedar hotel bintang 5 atau rumah sakit bersalin, tempat Toxo numpang lewat dan beranak. Nah, yang paling tragis di sini adalah si tikus. Dia hanya dianggap sebagai taksi sekali pakai yang bisa langsung dibuang begitu saja. Karena Toxo tidak punya kaki untuk berjalan, dia membajak otak sang supir taksi agar mau mengantarkannya ke usus kucing. Gila ya, alam memberikan semacam cheat code kepada mikroba ini untuk membajak dua mamalia sekaligus. Murni demi kelangsungan hidupnya sendiri. Masuk ke bagian 4, inang buntu. Manusia sebagai target. Sekarang klien mungkin berpikir, oke, kasihan sih tikusnya, tapi apa urusannya dengan kita? Nah, disinilah cerita kita menjadi jauh lebih menarik dan bergeser ke manusia. Di zaman modern seperti sekarang, manusia itu adalah predator puncak. Kita tidak lagi rutin menjadi mangsa kucing raksasa atau harimau di jalanan. Jadi, secara evolusi, nyasar ke dalam tubuh manusia itu sebenarnya adalah sebuah jalan buntu bagi Toxo. Dia tidak akan kemana-mana. Tapi masalahnya, Toxo ini sering sekali nyelonong masuk ke tubuh manusia melalui dua cara yang super sepele dan sangat umum.
Pertama, saat kita membersihkan bak pasir atau litter box kucing kesayangan kita tapi lupa mencuci tangan dengan benar-benar bersih setelahnya. Dan yang kedua, nah ini yang sering kita tidak sadar, yaitu dari makanan. Apalagi kalau kalian suka makan daging seperti sapi atau kambing yang dimasaknya kurang matang, contohnya tingkat kematangan medium rare. Tanpa disadari, lewat kebiasaan-kebiasaan ini, kita malah mengundang sang dalam mikroskopis masuk ke tubuh kita sendiri. Koin yang sangat krusial di sini adalah Tokso ini tidak tahu loh kalau manusia itu adalah inang buntu. Dia tidak punya kesadaran untuk membedakan, oh ini manusia, oh ini tikus. Jadi parasit ini akan terus saja menjalankan standar operasional prosedurnya secara buta di dalam tubuh kita. Dia akan naik ke otak kita, bersarang di amigdala kita, dan mulai memanipulasi dopamin dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan pada tikus tadi. Bagian 5, Retasan Resiko CEO, Parasit di Dunia Bisnis. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hal ini berefek luar biasa saat kita membawa pembahasannya ke dunia bisnis dan para eksekutif tingkat tinggi. Kenapa peretasan ini sangat relevan? Karena struktur kimiawi otak mamalia, baik tikus maupun manusia, itu sangatlah mirip. Efek konsletnya rasa takut yang terjadi di tikus tadi ternyata terbawa dan bermanifestasi juga pada perilaku manusia. Faktanya ini benar-benar mengejutkan. Ada sebuah riset terkenal dari Universitas Colorado yang menemukan bahwa mahasiswa bisnis yang positif terinfeksi tokso itu punya probabilitas 1,4 kali lebih besar untuk memilih jurusan yang sangat berisiko, seperti manajemen dan entrepreneurship, dibandingkan memilih jurusan yang tergolong aman seperti akuntansi. Bayangkan, parasit kecil ini secara halus mulai menyetir arah hidup dan pilihan mereka. Di dunia profesional pun, statistiknya menunjukkan kalau pengusaha yang terinfeksi tokso itu rata-rata jauh lebih nekat dalam membangun startup dan berani mengambil keputusan bisnis yang sangat berisiko. Ingatlah prinsip ini. Di dunia bisnis, ketakutan akan kegagalan itu adalah penghalang utama, dan tokso melepaskan rem ketakutan itu dari dalam otak. Maksudnya begini, keberanian luar biasa dari seorang CEO terkemuka yang sering banget kita kagum itu bisa jadi bukan murni karena karakternya yang hebat atau kehendak bebasnya. Jangan-jangan itu adalah hasil manipulasi kimiawi dari kista parasit yang bersarang di otaknya. Masuk akal kan? Bagian 6, Sisi gelap, efek samping mematikan. Tunggu dulu. Sebelum ada dari kalian yang mulai berpikir, wah ini sih semacam kekuatan super, saya harus buru-buru mencari kotoran kucing supaya bisa jadi CEO yang sukses. Mending hentikan pikiran itu sekarang juga. Serius, tolong jangan pernah lakukan itu. Keberanian buatan yang dipicu oleh parasit ini sama sekali tidak memiliki filter. Sisi gelapnya ini benar-benar nyata, dan pastinya sangat mematikan. Tokso itu tidak bisa memilih-milih risiko mana yang menguntungkan buat karir atau bisnis Anda. Orang yang terinfeksi terbukti secara statistik jauh lebih rentan mengalami kecelakaan lalu lintas karena mereka menjadi impulsif, suka ngebut, atau menerobos lampu merah. Mereka juga lebih nekat mencoba olahraga ekstrim tanpa persiapan yang matang. Dan yang paling mengerikan, dalam jangka panjang, peradangan otak kronis akibat parasit ini sangat erat kaitannya dengan peningkatan risiko skizofrenia, gangguan bipolar, hingga kecenderungan untuk bunuh diri. Tolong diingat ya, ini adalah perhatasan biologis yang mematikan, bukan sebuah strategi bisnis rahasia. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang benar-benar akan mengubah cara pandang kita. Alam semesta memang punya selera humor yang sangat gelap. Coba deh, saat kalian melihat ada keputusan besar yang sampai bisa menggerakkan pasar global, atau langkah nekat dari seorang pengusaha startup yang dipuja-puja, kita mungkin harus mulai bertanya pada diri sendiri. Seberapa banyak sih dari keputusan bernilai miliaran dolar itu yang benar-benar murni berasal dari kehendak bebas manusia, dan seberapa banyak yang diam-diam disetir oleh parasit mikroskopis yang cuma sedang mencari jalan pulang menuju usus seekor kucing? Coba kalian pikirkan itu. Sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya ya.